Munculnya aliran-aliran filsafat hukum dalam ranah filsafat sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan filsafat. Pada umumnya, sejarah perkembangan filsafat memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam menjamurnya aliran-aliran filsafat. Berdasarkan tahapan periode perkembangan filsafat itu sendiri, aliran-aliran filsafat hukum yang dimaksud meliputi: 1. Aliran hukum alam. Kedua, aliran hukum positivisme hukum. Yang ketiga, utilitarianisme hukum. Yang keempat, mazhab sejarah. Yang kelima, sociological jurisprudence. Yang keenam, realisme hukum. Yang ketujuh, Friedman's aliran hukum alam. Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian cita-cita pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks lintas sejarah, Friedman menyatakan bahwa aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Disadari bahwa aliran hukum alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zaman Romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini, gagasan mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Aliran hukum alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam. Yang satu, aliran hukum alam irasional, dan kedua, aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam yang rasional berpandangan bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaksud dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hierarki nilai-nilai hukum. Para pendukung aliran hukum alam yang irasional antara lain ialah Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Pierre du Bois, Marsilius Padua, dan John Wycliffe. Tokoh-tokoh aliran hukum alam yang rasional antara lain yaitu Hugo de Groot atau Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel von Pufendorf. John Salisbury 1115 sampai 1180. Salisbury adalah rohaniawan pada abad pertengahan. Ia banyak mengkritik kesewenangan penguasa waktu itu ya. Jadi menurutnya gereja dan negara perlu bekerja sama ibarat hubungan organis antar jiwa dan raga. Jadi dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa itu wajib memperhatikan hukum tertulis atau hukum alam yang mencerminkan hukum-hukum Allah gitu. Tugas rohaniawan adalah membimbing penguasa agar tidak merugikan rakyat, dan menurutnya penguasa itu seharusnya menjadi abdi gereja.
Menurut Salisbury, jikalau masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan dalam sarang lebah yang sangat memerlukan kerjasama dari semua unsur. Suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis. Pemikiran Salisbury itu dituangkan dalam satu kumpulan buku 8 jilid isinya yang diberi judul Polycraticus sive de nobis curialtum et vestigis philosophorum libri fil. Selain itu terdapat bukunya yang berjudul Metalogicus. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih guys. Diskursus tentang hukum alam rasional dan irasional pada dasarnya tetap berada pada satu jalur yang sama, di mana hakikat alam menjadi tema sentral dalam menemukan hakikat hukum alam itu sendiri. Friedman mencoba mengkonstruksi hukum alam ini dengan memandang dari sudut pandang fungsi yang dimilikinya. Menurutnya, hukum akan memiliki sifat jamak, yakni sebagai instrumen utama dalam transformasi dari buku sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. 2. Sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan pada para kaisar Jerman. 3. Sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. 4. Sebagai dasar bagi para hakim Amerika yang berhak untuk menafsirkan konstitusi dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam. Dalam perkembangan kemudian aliran hukum alam tampak dalam berbagai corak dan warna tergantung dari sudut mana seseorang melihat hal tersebut. Implikasinya lahirlah berbagai perbedaan pendapat mengenai teori-teori hukum alam, baik itu yang berkembang pada zaman kuno, abad pertengahan maupun zaman modern. Oleh karena itu, dalam rangka menajamkan bahasa aliran hukum alam, maka uraian detail akan dimulai pada hukum alam klasi irasional dan klasi rasional. Hukum alam klasi irasional. Agustinus memulai pandangannya tentang aliran hukum alam klasi irasional dengan mengemukakan pandangannya bahwa kebenaran pada awalnya tidak ditemukan dalam akal budi sebagaimana dikemukakan oleh filsuf terdahulu. Apa yang dikemukakan oleh Agustinus ini tidaklah mengherankan, apalagi jika melihat latar belakangnya sebagai pemikir Kristiani terbesar pada abad pertama. Dalam pandangannya, kebenaran dijelaskan bersumber pada kitab suci yang merupakan jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk memudahkan penemuan kebenaran oleh manusia. Kebenaran Tuhan yang dijelaskan oleh Agustinus kemudian dibantah dan dicoba dilengkapi oleh seorang Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal dan untuk itulah diperlukanlah iman. Sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan jalan menuju pemandangan terhadapnya. Dengan demikian, menurut Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alami atau berpangkal pada akal dan dua pengetahuan iman berpangkal pada wahyu ilahi. Perbedaan tersebut juga digunakan oleh Aquinas dalam menjelaskan perbedaan antara filsafat dan teologi. Ada 4 macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu les internal, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pencahaya indera manusia. Les divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia.
Les naturalis, hukum alam yaitu penjelmaan lex externa ke dalam rasio manusia. Dan 4, les motivis, penerapan les naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya, bahasan ini akan dilengkapi uraian beberapa penganut hukum alam klasik irasional. Terima kasih. Samuel von Pufendorf dan Christian Thomasus. Menurut Pufendorf, hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini, unsur naluriah manusia yang lebih berperan. Akibatnya, ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan satu dengan lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan terus-menerus, dibuatlah perjanjian secara sukarela di antara rakyat. Baru setelah itu diadakan berikutnya, yaitu berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu, berarti ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan tujuan dari negara yang didirikan. Karangan Pufendorf tentang dasar-dasar hukum alam dan hukum antar negara memberikan perbedaan tegas antara hukum. Schmidt menyatakan karangan Pufendorf justru penting karena perbedaan tersebut. Hukum alam yang lahir dari faktor-faktor yang bersifat manusia yang fitri, seperti naluri, akan terdesak ke belakang. Di sisi lain, pikiran tentang perundang-undangan akan maju ke depan. Adapun yang dimaksud dengan undang-undangan di sini tidak lain adalah perintah dari penguasa. Sementara itu, menurut Thomasius, manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan dengan satu dan dengan yang lainnya. Karena itu, diperlukan baginya aturan-aturan yang mengikat, agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakannya, baik dalam maupun di luar. Dengan demikian, dalam ajaran tentang hukum alam, Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran, sebagaimana Thomas Aquinas mengakuinya dalam hukum alamnya. Apabila ukuran itu bertalian dengan batin manusia, ia adalah aturan kesusilaan. Apabila ia memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah, ia merupakan aturan hukum. Jika kehendak diperlakukan, aturan hukum ini harus disertai dengan paksaan. Tentu saja yang dimaksud oleh Thomasius di sini adalah paksaan dari pihak penguasa. Immanuel Kant. Filsafat Kant dikenal dengan filsafat kritis, sebagai lawan dari filsafat diagmatis. Sekalipun demikian, sesungguhnya filsafat kritis dan Kant tersebut adalah periode kedua pemikiran Kant. Seperti diungkap oleh Bertans, kehidupan Kant sebagai seorang filsuf dapat dibagi atas dua periode, yakni zaman praktis dan zaman kritis. Pada zaman praktis, ia menganut pendirian rasionalis yang dilancarkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Akibatnya, pengaruh dari David Hume berangsur-angsur Kant meninggalkan rasionalismenya. Ia kemudian mengatakan bahwa Hume lah yang membangun dia dari tidur diagmatisnya. Setelah itu, Kant mulai berubah pandangan filsafatnya menjadi pandangan bersifat kritis. Hume sendiri dalam filsafat dikenal sebagai aturan empirisme, sesuatu aliran yang bertentangan dengan rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia bukan rasio melainkan pengalaman atau empiris. Tepatnya pengalaman yang berasal dari pengalaman indriawi. Filsafat Kant merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme itu. Teori-teori empirisme Kant menyatakan bahwa segala pengetahuan berasal dari objek yang baru bermakna apabila diisi oleh alam. Sedangkan teori-teori rasionalisme Kant mengatakan bahwa pengetahuan hanya mungkin apabila ditopang perang subjek. Sinergitas keduanya melahirkan pemikiran kritisme.
yang dimulai dengan perjalanan yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas rasio. Kant adalah filsuf yang pertama mengusahakan penyelidikan ini. Para filsuf yang tergolong dalam dogmatis sebelumnya meyakini kemampuan rasio tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Kant menyelidiki unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio, atau sudah ada terlebih dahulu tanpa dibantu oleh pengalaman, dan mana yang murni dari empiris. Pierre Dubois lahir 1255. Dubois adalah salah satu filsuf terkemuka Prancis. Kedudukannya sebagai pengacara Raja Prancis pada masa itu selaras dengan pandangan-pandangannya yang pro penguasa. Ia mencita-citakan suatu kerajaan Prancis yang maha luas, yang menjadi pemerintah tunggal dunia. Di sini tampak bahwa Dubois sangat meyakini adanya hukum yang dapat melakukan universal. Sama seperti filsuf Dante, Dubois menyatakan bahwa penguasa raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Bahkan Dubois ingin agar kekuasaan duniawi paus dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Menurut Schmidt, dalam beberapa hal pemikiran-pemikiran Dubois telah mampu menjawab kebutuhan hukum pada abad-abad kemudian. Misalnya saja yang mengusulkan agar hubungan negara-negara di bawah kekuasaan Prancis diatur dalam bentuk federasi yang meningkatkan kita pada badan PBB sekarang. Ia juga menyatakan bahwa raja pun memiliki kuasa membentuk undang-undang, tetapi raja tidak terikat untuk mematuhinya. Yang keempat, Marsilius Padua abad ke-1270 sampai 1340 dan William Ockham pada tahun 1280 sampai 1317. Pemikiran Marsilius Padua sering kali diuraikan bersama-sama dengan pemikiran William Ockham, mengingat keduanya hanya bersamaan. J.J. Pond Smith menyebutkan kedua orang ini termasuk tokoh penting abad ke-14 dalam sama-sama dari Ordo Francisan dan pernah memberi kuliah di universitas di kota Paris karena bertentangannya terhadap pemikiran gereja. Kedua orang ini juga sama-sama dikeluarkan dari gereja oleh Paus. Paduan berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pendapatnya tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Padua juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya. Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pendapatnya tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Paduan juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Dengan demikian, hukum harus mengabdi kepada rakyat. Bahkan rakyat pula berwenang memilih pemerintahannya. Rakyat boleh menghukum penguasa raja yang melanggar undang-undang, termasuk memberhentikannya. Kekuasaan raja bukanlah kekuasaan absolut, melainkan dibatasi oleh undang-undang. Pendapat Pandu ini sangat menarik perhatian karena termasuk progresif untuk ukuran abad pertengahan. Dalam banyak hal, pemikiran ini mirip dengan Rousseau. Di sisi lain, filsafat Occam sering disebut nominalisme sebagai lawan dari pemikiran Thomas, sering disebut nasionalisme sebagai lawan dari pikiran Thomas Aquinas, yang sesungguhnya sama-sama aliran hukum alam yang irasional. Jika Thomas meyakini kemampuan rasional manusia untuk mengungkap kebenarannya, Occam berpendapat sebaliknya. Rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Pengetahuan ide yang ditangkap oleh rasio hanyalah nama-nama nomen nominal yang digunakan manusia dalam hidupnya. Oke. Johannes Haus 1369-1415. Jika Marcellinus Padua sering dibicarakan bersama dengan Occam, John Wycliffe, seseorang filsuf Inggris, juga menyoroti masalah kekuasaan gereja. Ia menolak adanya hak-hak paus untuk menerima upeti dari Raja Inggris. Wycliffe mengibaratkan hubungan antara kekuasaan ketuhanan dan kekuasaan duniawi seperti hubungan antara pemilik dan penggarap tanah. Masing-masing memiliki bidangnya tersendiri, sehingga tidak boleh mencampuri.
Urusan negara seharusnya tidak boleh dicampuri oleh rohaniawan, karena norak pemerintahan pada rohaniawan itu adalah corak kepemimpinan yang paling buruk. Pemberian tanah yang baik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh para bangsawan. Menurutnya, kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara rohaniawan atau gereja, sehingga para rohaniawan pun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan. Hus melengkapi pemikiran Wycliffe Hus mengatakan bahwa gereja tidak perlu mempunyai hak pemilik, karena itu penguasa boleh merampas milik itu apabila gereja salah menggunakan haknya. Menurutnya, paus dan hierarki gereja tidak diadakan menurut perintah Tuhan. Gereja yang sebenarnya dibentuk oleh semua orang yang beriman. B. Hukum alam klasik rasional. Sesuai revolusi Inggris 1688 yang disusul revolusi Perancis 1789 dan revolusi Amerika, maka hukum alam digunakan oleh individualisme untuk merefleksikan diri dengan cara dan tujuan yang berbeda. Pada masa itu, sinergitas spiritual dari setiap individu menjadi tema-tema sentral dalam memperjuangkan kepentingan individu yang selama itu tidak terpikirkan. Demikian. Akhirnya udah selesai ya.